Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya boleh melihat tangan yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang baik. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena masing-masing pribadi bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Kembali lagi kita boleh ada di penghujung bulan Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita mau masuk di bulan yang baru. Kita percaya penyertaan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dekat Tuhan saja kita tenang, kita penuh damai sejahtera. Dan kita percaya bahwa tangan kanan Tuhan terus menuntun dan membimbing setiap kita. Oh haleluya Yesus. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian hormat kami Tuhan. Bapa yang baik, bertahtalah atas ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Karena di tempat ini nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipuja dan dipuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ruangan ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini bersama-sama kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari buka hatimu, kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang membimbingku
Sekali lagi, siapa yang terhebat? Yesus. Kasih sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat. Kuasanya, kasihnya tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Sama-sama kita mau katakan. Sebelum engkau duduk, boleh tengok kiri kananmu, muka belakang. Boleh buka sedikit maskernya, senyum. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau tadi pujian boleh berkata bahwa Tuhan kita tidak ada yang tertandingi, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin. Bukan hanya dengan mulut kita Bapak Ibu Saudara, tapi iman kita harus benar-benar teguh di hadapan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Engkau sanggup Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah
hambanya yang tersirat. Secara pribadi kita katakan dalam hati kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Katakan bahwa Yesus sanggup, Yesus mampu melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Katakan dalam hati bahwa kita membutuhkan Tuhan. Mari kita undang Tuhan di dalam hati kita, supaya saat pagi ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, tapi kami selalu bersyukur dan bersyukur karena kami ada sampai hari ini. Itu semua karena pertolongan dan kasih setia Tuhan yang selalu datang. Tuhan, pagi hari ini kami sudah menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami rindu untuk sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kuasai setiap hati dan pikiran kami. Kami ingin menanggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu kami, masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan. Kami mau tinggalkan itu, kami mau fokus sama Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah ketika kami mendengar akan firman Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan, bahkan jawaban yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih. Pertama-tama, jujur saya agak gugup ya, karena kurang lebih mungkin 1 tahun tidak membawakan firman Tuhan. Saya ingat dari saya hamil 3 bulan sepertinya ya, sampai sekarang umur anak saya sudah masuk 5 bulan, baru kembali saya dipercayakan untuk membawa firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya Pak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu bahwa saya tidak lebih dari Bapak Ibu, tapi mari kita sama-sama belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, yang Tuhan untuk kita lakukan bagi saya dan Bapak Ibu semua ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya bersyukur atas waktu ini, atas kesempatan ini, bahwa ini semua ada maksud Tuhan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sambil saya membuka Alkitab kita buka Alkitab kita di dalam Ulangan ya. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Yang punya Alkitab boleh dibuka, yang punya handphone tidak usah dibuka ya. Yang punya handphone silakan lihat di layar saja. Ya. Baik. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu silakan mendengarkan saja apa yang saya baca. Nanti setelah saya selesai, silakan Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya lewat handphone ya. Kenapa saya suruh Bapak Ibu mendengar? Karena firman Tuhan bilang iman itu timbul dari mendengar ya. Saya akan membacakan. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Perikop di atas, Yosua sebagai pengganti Musa.
Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saya akan ulang ayat ke-6 dan ayat ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan dialah sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, mungkin tadi bertanya kenapa saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk membuka handphonenya. Seperti yang saya bilang bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Bukan berarti kita tidak boleh membaca Alkitab, tidak ya. Kalau kita lihat di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 19, di situ dikatakan hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Berkata-kata berarti berhubungan dengan mulut. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, saya merasa bahwa penting sekali kita lebih baik mendengar daripada kita mengucapkan terlebih dahulu. Bukan berarti saya tidak mengatakan bahwa membaca itu tidak penting, tidak. Tetapi setelah kita mendengar, baru kita merenungkan, baru kita baca, baru kita pahami. Itu yang saya maksudnya. Jadi alasannya kenapa? Supaya kita bisa fokus. Kalau kita saat kita beribadah, kita buka handphone, masuk WA dari pacar atau dari klien kita, rasanya kita penasaran ingin membuka. Ketika kita membuka atau berita-berita yang tidak mengenakan itu, ketika kita membaca itu akan mempengaruhi fokus kita. Kita jadinya tidak konsentrasi. Ya, jadi
Tetapi ketika kita mendengar, saya yakin itu akan berpengaruh terhadap apa yang keluar dari mulut kita. Ya, kalau kita selalu mendengar yang baik-baik, tentu akan berpengaruh dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, mulut sifatnya itu mengeluarkan, sedangkan telinga sifatnya itu menerima. Jadi apa yang masuk yang kita dengar, kalau yang baik pasti mengeluarkan yang baik. Kalau mulut, kalau yang tidak baik kita dengar, pasti kita juga akan sering memperkatakan yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya hanya intermezzo saja, selingan saja, tapi saya mau katakan bahwa untuk beberapa menit ke depan, mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar. Saya bukan lebih dari Bapak Ibu, tapi kita luangkan waktu kita. Paling lama mungkin 20 menit atau 30 menit. Karena di rumah kita sudah berjam-jam, berhari-hari membuka handphone kita. Ya, nah kembali kepada ayat firman Tuhan pagi hari ini. Kita tahu bahwa kehidupan sekarang itu semakin hari semakin jahat ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering nonton televisi, kebetulan saya suka nonton televisi, apalagi berita Bapak Ibu. Sering terjadi kejahatan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, dan pelakunya siapa Bapak Ibu? Biasanya adalah orang-orang terdekat, suami, anak membunuh orang tua, suami bunuh istri. Itu terjadi Bapak Ibu. Padahal kalau kita pikir orang terdekat kita lah yang akan melindungi, yang akan menjaga kita. Tetapi kenyataannya apa pada hari-hari ini? Bukankah banyak terjadi kejahatan-kejahatan? Yang saya ingat waktu kasusnya Papua ya, yang apa itu, toko emas ya. Dia pura-pura suaminya dibegal, ternyata dia dengan selingkuhannya membunuh suaminya. Bayangkan Bapak Ibu, antara suami dan istri saja sekarang kita susah untuk mempercayai. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Padahal kita harus berpikir bahwa orang yang sama-sama tidur sama kita, orang yang berbagi sama kita, dia akan melindungi dan menjaga kita. Tapi kenyataannya sekarang Bapak Ibu, saya jujur ketika saya melihat berita-berita seperti itu, tidak ada orang di sekeliling pun yang akan membuat hidup kita tenang Bapak Ibu, termasuk suami kita atau istri kita. Kita tidak akan bisa bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengandalkan suami kita tidak bisa mengandalkan istri kita untuk kita bisa percayai. Dan itu kadang mengecewakan kita Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kehidupan firman Tuhan yang tadi kita baca? Tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Banyak sekali masalah-masalah yang mereka hadapi, banyak kendala yang mereka hadapi untuk menuju sesuatu tempat yang Tuhan janjikan. Itu sesuatu tidak mudah. Bukankah Bapak Ibu tahu bahwa kita di dunia ini adalah mengembara? Seorang pengembara untuk mencari sesuatu yang kita tuju itu kita butuh penuntun, kita butuh pembimbing untuk kita bisa sampai ke sebuah tujuan. Nah, bagaimana kehidupan kita di dunia ini? Ketika kita melewati masa-masa sulit, siapa yang menuntun kita? Siapa yang membimbing kita? Itu pertanyaan juga kadang ada di dalam hati dan pikiran saya. Kan? Dunia ini semakin hari semakin jahat. Kita tidak bisa saling mengandalkan. Saya tidak bisa mengandalkan Bapak Pendeta. Saya tidak bisa mengandalkan suamiku. Suamiku tidak ada yang menjamin 100% dia akan terus ada bersama-sama saya. Tidak akan ada mengatakan bahwa dia akan terus setia sama saya. Istri pun demikian. Ya, satu-satunya adalah tentu kita mengandalkan Tuhan. Makanya pagi hari ini saya membawa satu tema dari pembacaan firman Tuhan adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau setiap orang berjalan sama Tuhan, pembunuhan-pembunuhan di antara keluarga tidak akan terjadi. Saya pikir begitu. Tidak akan ada istri yang egois ingin menguasai hartanya, atau istri atau suami tidak akan mau menyakiti orang yang mendampingi kita. Bahkan tapi mereka rela membunuh kita untuk orang yang di luar sana, orang yang dia cintai. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka tidak berjalan di jalan Tuhan.
di jalurnya Tuhan, karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini mungkin pertanyaan, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Itu tadi jawabannya pasti dengan Tuhan. Nah, di sini ada beberapa hal, ya, bagaimana kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Yang pertama adalah mari kita melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap keadaan. Bapak Ibu, kalau mau dipikir jujur, saya merasa bahwa dari masa pandemi dan akhir tahun 2020 sampai beberapa bulan lalu saya masih mengalami masa-masa sulit yang luar biasa, Bapak Ibu. Kalau secara manusia, karena Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya bersyukur, saya memiliki orang-orang yang selalu mengingatkan saya untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya bahwa ada maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Melibatkan Tuhan bukan hanya di saat kita merasa bahwa kita nyaman-nyaman saja atau dalam keadaan tenang-tenang saja. Mari kita lihat dulu ayat Alkitabnya di Ulangan 31 ayat 3. Saya akan bacakan. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kita tahu bahwa Yosua adalah pengganti Musa. Musa tahu bahwa dia tidak akan bisa menyeberangi sungai Yordan. Dia tidak akan bisa sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Oleh sebab itu dia berpesan kepada Yosua untuk ikut jalur Tuhan supaya kamu bisa sampai ke tujuan, yaitu tanah perjanjian. Karena Musa tahu bahwa dia sudah mengalami bagaimana bangsa Israel ini bebal. Ketika Musa berdoa ke atas gunung, mereka menyembah Allah lain, menyembah patung. Ketika mereka mengalami masa-masa sulit, mereka menghujat Musa, bahkan menyalahkan Musa. Dibilang lebih enak dulu kami di Mesir daripada sekarang. Kenapa? Karena mereka melibatkan Tuhan ketika mereka mengalami kekurangan, tetapi ketika mereka mengalami masa-masa sulit, tapi masa-masa sedang santai-santai saja. Mereka tidak belajar dari bagaimana cara Musa membawa bangsa Israel keluar, bagaimana pertolongan Tuhan menolong mereka dan mendatangkan 10 tulah. Mereka hanya mengingat ketidakbaikannya Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Ketika apa yang mereka ingini Tuhan tidak kabulkan, itu mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Mereka tidak mengingat bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka maunya Tuhan ikut aturannya mereka. Tidak bisa, Bapak Ibu. Itu namanya kita kurang ajar. Kita ini ciptaan yang menurut dengan Sang Pencipta. Contoh mobil remote control. Kalau misalnya penciptanya arahkan pakai remote kemana, pasti mobil itu ikut. Ya, tidak mungkin dia jalan sendiri, tidak. Pasti ada yang pegang kendalinya. Bangsa Israel itu begitu, Bapak Ibu. Sedikit mengalami kesulitan, menyalahkan Tuhan, meninggalkan Tuhan, marah-marah dan sebagainya. Nah, makanya Musa Musa mengatakan kepada Yosua supaya apa? Menguatkan hati untuk menyerahkan setiap rencananya itu ke dalam Tuhan, karena Musa tahu kalau tanpa Tuhan mereka tidak akan sampai ke tujuan. Jadi penting sekali untuk kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus melibatkan Tuhan? Kita tahu bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ketika kita sakit, penting sekali kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang tahu semua bagian-bagian hidup kita. Kita sama suami istri saja kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Tidak tersembunyi.
Makanya sangat penting kita mengandalkan Tuhan, supaya Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Kalau kita yang mengendalikan hidup kita, susah saudara. Musuh terbesar dari diri kita adalah mengendalikan diri kita sendiri. Ya, kita mungkin bisa menilai orang lain, dia begini-begini. Tapi bisakah kita mengendalikan diri untuk kita tidak melihat kejelekan orang lain? Tentu tidak, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian biara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi segala sesuatu itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu, kalau ibarat rumah itu adalah pondasinya. Kalau pondasi rumah itu tidak kokoh, dia akan cepat hancur. Terkena angin sedikit sudah hancur. Tetapi ketika fondasi rumah itu kuat, kokoh, diterjang angin badai, dia akan tetap berdiri teguh. Begitu juga kalau kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi ke dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perencanaan kita, perencanaan kita boleh saja gagal, tapi tidak membuat kita sampai berputus asa. Karena kita tahu bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Yesus itu dikatakan juga sebagai pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tetap kita ini ranting, kita ini hidup kalau kita menempel pada pohon itu. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, kalau kita mau melepaskan diri dari pohon itu, kita akan mati. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah, bahkan kita tidak akan bisa hidup. Hidup dalam artian bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan seperti ini, supaya iman kita dikuatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa hidup jauh dari Tuhan. Dan saya betul-betul, Bapak Ibu, saya mengalami betul. Jujur, seandainya saya, Bapak Ibu, tidak hidup dekat dengan Tuhan, dengan orang-orang yang selalu mensupport saya juga bisa berputus asa. Tapi saya bersyukur, masa-masa sulit saya bisa lalui. Saya tahu juga Bapak Ibu pasti mengalami masa-masa sulit. Kita semua mengalami masa-masa sulit. Tapi mari kita sama-sama melibatkan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Untuk apa kita bersusah payah, pagi keluar, malam pulang? Mungkin kita memiliki uang yang banyak, tapi kita tidak memiliki sukacita. Tapi kita tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu adalah sebuah kasihan-kasihan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mari kita melibatkan Tuhan, ya. Dan yang kedua adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kadang ini yang agak susah, ya Bapak Ibu. Biasanya kita tidak terlalu suka kalau kita diarahkan, ya, dipimpin. Kita tidak suka, maunya kita yang memimpin, ya. Kamu begini ya, habis ini kesini ya. Kita harus ikuti pemimpin. Biasanya kita agak jengkel ya kalau di dalam dunia pekerjaan, apalagi istilahnya terlewat-lewat. Nah, namun dari firman Tuhan hari ini, kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, yang kedua adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Berarti kalau kita bersedia dipimpin, kemana Tuhan bawa ya kita ikut. Kemana yang Tuhan mau ya kita ikut. Saya akan baca dulu ayat Ulangan pasal 31 ayat 4 dan 5. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu.
dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Musa menyampaikan perintah, apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, dia sampaikan lagi kepada Yosua. Pimpin bangsa ini keluar dengan mengikuti jalurnya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu penting sekali di dalam kita menjalani kehidupan kita di masa-masa sekarang. Banyak hal yang membuat kita mungkin ingin keluar dari jalurnya Tuhan. Entah itu masalah, entah itu keadaan ekonomi, entah itu anak-anak yang tidak bisa dinasehati dan sebagainya. Kalau kita capek, kita sudah berdoa berhari-hari, bermalam-malam, tapi Tuhan tidak jawab. Dan kita berusaha mencari jalan pintas supaya apa yang kita inginkan itu cepat tercapai. Itu berarti kita sudah lari dari jalur itu. Mari kita lihat di dalam Mika pasal 4 ayat 2 dan 3. Mika pasal 4 ayat 2 dan 3. Ini bukan karena anak saya Mika ya. Iya. Saya akan baca. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Iya. Nah, Tuhan itu digambarkan sebagai hakim, sebagai wasit dalam kehidupan kita. Bukankah wasit tahu ketika dalam pertandingan, oh ini musuhnya sudah mulai KO, dia dilerai. Nah, kalau Tuhan yang wasit kita, Tuhan itu tahu kemampuan kita. Kalau Tuhan yang menjadi hakim, berarti Tuhan tahu mana yang adil buat diri kita. Beda kalau keadilan di dunia ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat berita-berita sekarang, kita tidak bisa mengharapkan keadilan. Bahkan yang tadinya harusnya orang yang mengayomi, memberi contoh, justru yang membuat kekerasan. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu beritanya tentang itu. Nah, jadi kita tidak bisa mengharapkan manusia untuk menjadi hakim atas diri kita. Kalau seorang hakim itu berarti memimpin, seorang wasit itu berarti memimpin suatu pertandingan. Nah, demikian juga kehidupan kita. Kita harus bersedia dipimpin kemana Tuhan mau ya kita ikut. Ya kalau Tuhan bilang jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya kita lurus ikut jalannya Tuhan. Memang berjalan bersama Tuhan tidak menutup kemungkinan kita akan baik-baik saja. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita kelelahan, Tuhan akan menggendong kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan ketika kita jatuh firman Tuhan, kita tidak akan sampai tergeletak. Jadi bukan berarti ikut Tuhan itu kita tidak mengalami masalah. Tidak Bapak Ibu, saya merasakan bahwa ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Justru semakin kita dekat sama Tuhan, betul ya Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, semakin kita mencari Tuhan itu semakin banyak itu angin-angin ya, masalah yang akan kita hadapi. Kenapa? Itu untuk menguji iman kita. Sejauh mana kita bisa mengandalkan Tuhan, sejauh mana kita mau berjalan bersama Tuhan. Banyak orang yang gagal Bapak Ibu. Kenapa? Mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Aduh, lebih enak jalan pilihanku daripada jalan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita memiliki hati yang siap dipimpin oleh Tuhan.
Nah, yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Yang ketiga adalah sangkal diri, pikul salib, ikut seirama dengan Tuhan. Itu tadi ya saya sudah singgung. Sangkal diri, aduh. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa maksudnya kita menyangkal diri. Saya akan bacakan ayatnya di dalam Ulangan ayat 6 dan 8 ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif bahwa apapun yang kita hadapi, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan ada selalu bersama-sama dengan kita, bahkan saat masa-masa sulit sekalipun. Coba Bapak Ibu lihat Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Inilah tadi. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri, meninggalkan apa yang menjadi fokus kita selama ini. Kita harus fokus kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Bukan berarti juga kita tidak boleh selagi itu di jalurnya Tuhan, ya tidak masalah ya. Tetapi kalau itu melanggar dari jalannya Tuhan, ya tentu kita harus kembali kepada Tuhan. Memikul salib setiap hari dan mengikut aku, ya. Jadi setiap kita ini ada salib yang harus kita pikul, yang ada yang harus kita pertanggungjawabkan dalam kita mengiring Tuhan. Mari kita lihat lagi di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Jadi ketika kita menyangkal diri, ketika kita memikul salib, memang berat Bapak Ibu, tetapi Tuhan memampukan kita. Hidup di dunia ini adalah sebuah pertandingan. Hidup di dunia ini punya tujuan. Tujuannya kemana? Kita adalah pengembara. Pengembara pun punya tujuan, kemana mau mengembara? Kalau tidak ada penuntun, tidak ada pembimbing. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita bisa berjalan bersama Tuhan? Yang pertama adalah melibatkan Tuhan. Yang kedua adalah bersedia dipimpin oleh Tuhan. Yang ketiga adalah sangkal diri dan pikul salib. Ya, untuk mengakhiri pembukaan firman, saya akan menyampaikan satu ilustrasi. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi seorang pemuda dan seorang perempuan yang menjalin hubungan atau memadu kasih. Ya, kita tahu pasti kita juga pernah mengalami. Pasti ketika seorang laki-laki dan perempuan memiliki hubungan, pasti ada kerinduan, ada kasih sayang dan sebagainya. Bahkan kita rela mengorbankan uang waktu kita untuk orang yang kita kasihi. Betul ya? Betul tidak Ibu? Betul. Nah, kasih kita bilang betul, iya. Memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, ya. Mungkin saya juga dulu waktu masih saya pacaran, aduh, semua yang baik-baik pasti kita tampakkan. Nanti kalau menikah baru ketahuan. Nah, jadi pasangan kekasih ini mereka berjanji bahwa mereka akan saling setia. Mereka akan saling menanti satu dengan yang lain. Nah, tibalah saatnya sang pria akan mengembara, akan merantau, pergi ke sebuah pulau atau ke sebuah negeri yang sangat jauh. Dia bilang kepada sang perempuan, aku akan pergi ke suatu tempat
untuk mengumpulkan uang, membangun rumah dan sebagainya, menyediakan tempat untuk diri di sana. Jadi di sini nantikanlah saya, tunggulah saya, sabarlah, ingatlah kata-kataku, ingatlah janji-janjiku. Amin. Pasti begitu ya kan, Bapak Ibu. Suami saya saja kalau dia pergi, baik-baik di rumah ya, jaga anak kita, sabar ya, tidak boleh kemana-mana. Amin. Ya, itu hal-hal yang sang pujaan hati ini katakan, sang pria mengatakan, ingatlah lagu-lagu kita. Ku pergi untuk kembali. Aku akan menepati janjinya. Sabarlah menunggu. Nah, akhirnya sang pujaan hati ini pergi. Dia pergi. Jadi ketika sebelum dia pergi, sang laki-laki bilang, kamu dia naik kapal Bapak Ibu, naik pesawat. Jadi sang laki-laki bilang, kamu tunggu di pantai sini, kamu nyalakan api, kamu menyanyi lagu bahwa aku datang, saya pergi untuk kembali. Ingat selalu janji-janji saya, bahwa ini pasti saya akan datang. Ingat itu. Jadi sang pujaan sudah pergi ke suatu negeri untuk merantau cari uang, mau bangun rumah mungkin untuk dia nikah. Ya. Nah akhirnya sang perempuan menunggu di pantai sambil menyalakan api, sambil bernyanyi. Ku tahu kau tidak pernah meninggalkanku, ku tahu kamu selalu bersamaku. Saya selalu pegang janji-janjimu bahwa kau akan kembali bersamaku. Nah, akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari tidak datang Bapak Ibu. Sebulan, 2 bulan, orang di kiri kanan mulai, kenapa kamu mau tunggu laki-laki itu yang belum pasti? Tapi dia tidak peduli, dia tetap menyalakan api sambil bernyanyi, katakan janji-janji itu laki-laki yang dia selalu nyanyikan. Dan dia akan sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun kemudian, tapi dia tetap menyalakan apinya dan dia selalu menyanyi lagu bersama mereka. Mungkin ada satu lagu kebersamaan mereka yang membuat mereka jadi kuat. Gak tahu ya kalau Bapak Ibu. Ya, jadi dia menyanyikan lagu yang mereka sama-sama nyanyikan. Jadi dia terus nyanyikan. Orang mulai mencibir dia, terlalu bodoh, buang-buang waktu, menunggu sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang mungkin toh nanti kamu akan mengecewakan. Tapi ketika dia mulai ingin memadamkan api, dia ingat, dia bilang, aku pergi untuk kembali. Kenanglah aku, ingatlah aku bahwa aku akan selalu ada bersamamu, sekalipun berjauh. Jadi itu perempuan selalu mengingat. Ketika dia ingat kata-kata yang dia ucapkan, dia kembali menyalakan api, dia terus menyanyi pujian lagu mereka. Akhirnya keputusasaan sudah mulai, tapi dia tetap. Akhirnya di suatu malam, ketika api itu mulai redup dan dia ingin meninggalkan, tapi dia berpikir lagi, ingat lagi, dia lakukan hal ini. Ternyata dari kejauhan dia mendengar ada suara perahu. Ada suara perahu yang datang. Dan perempuan itu mengatakan, saya yakin dia adalah kekasih. Akhirnya Bapak Ibu, ternyata memang betul sang pujaan hati. Dia datang menjemput wanita untuk membawa ke tempat yang Tuhan, yang dia sudah sediakan. Nah, dari ilustrasi ini Bapak Ibu, ini adalah kehidupan kita dengan Tuhan. Kita adalah mempelai pengantin wanita dan Tuhan adalah mempelai pria kita. Kita menanti Tuhan, mungkin kita merasa, aduh Tuhan, terlalu lama, tidak pasti, tapi ingat selalu seperti perempuan ini, janji-janji Tuhan. Ingat selalu bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu akan kembali suatu saat nanti untuk menjemput semua kita. Jadi di ilustrasi ini kita belajar bahwa penting sekali kita untuk selalu terus menyalakan iman kita. Sekalipun orang sekeliling kita mengejek kita dan sebagainya, tapi tetap percaya, ingat selalu janji-janji Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Orang dunia boleh mengingkari, tapi Tuhan tidak. Asal kita terus berjalan di jalurnya Tuhan.
Perempuan ini menggambarkan bahwa dia terus berjalan. Dia mengingat, sekalipun dia putus asa, sekalipun dia banyak hal-hal yang membuat dia ingin meninggalkan, tapi dia selalu ingat. Bagaimana kita bisa mengingatnya? Baca firman Tuhan. Disitulah janji-janji Tuhan. Karena sekarang kita tidak secara langsung bertemu dengan Tuhan, tetapi melalui gambaran ini mengajarkan kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi berkat untuk kita semua, untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di saat masa-masa sulit sekalipun. Baik, kita akan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kadang kami meninggal Engkau, Tuhan. Kadang kami menyalahkan Engkau, Tuhan. Ampuni kami. Kami rindu Engkau memimpin setiap langkah demi langkah kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami memiliki tujuan yang pasti. Amen. Karena kami tahu ketika kami melibatkan Tuhan, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mari Tuhan, berjalanlah bersama kami. Teruslah menguatkan setiap kami, Tuhan, untuk semakin hari semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pergumulan kami, keadaan kami sekarang ini, Tuhan. Terlebihnya buat kami semua, bahkan jemaat-jemaat yang saat ini mengalami masa-masa sulit, yaitu berbagai macam pergumulan, Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam Tuhan. Mari Kau mengambil alih, mari Kau yang memimpin hidup kami, Tuhan. Kami capek memimpin diri kami sendiri. Mari Kau yang memimpin kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Kau teruskan tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami, supaya ketika kami melangkah dengan pasti, tanpa keraguan, tanpa bimbang. Ajar kami untuk selalu berserah. Ajar kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dan tiba saatnya kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana
menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan buat jemaat Tuhan yang boleh hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Sebentar sore seperti biasa ada ibadah untuk anak sekolah minggu dan remaja lewat Google Meet. Nanti linknya akan dibagikan di WA. Kemudian minggu depan kita masuk dalam bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Ada ibadah raya dan disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Baik Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan di WA, sebentar kita ada sedikit rapat buat persiapan Natal. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengar pagi hari ini semakin membuat iman kami bertumbuh dan berakar kuat di dalam Engkau. Terlebih lagi ya Tuhan, kami percaya bahwa di hari-hari ini Tuhan, kami tetap terus boleh melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kami. Kami boleh melihat bahwa Tuhan terus menuntun kami, membimbing kami, agar hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh terus menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Evangelis Yanti yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Engkau terus berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, suami dan anaknya. Kami percaya penyertaan Tuhan juga boleh menjadi bagian hamba-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menyatakan apa yang menjadi keinginan, kerinduan dalam doanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan Engkau memberkati dengan hikmat, kasih Tuhan, kuasa Tuhan terus menyertai, bahkan di mana saja melayani hamba-hamba-Mu ini, melayani Engkau Tuhan. Kuasa mujizat boleh terjadi. Terlebih lagi jiwa-jiwa boleh banyak dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat persembahan yang boleh kami taburkan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Kami memberi dengan bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu bahwa janji-janji firman-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur maupun perpuluhan. Kami percaya Tuhan, berlipat kali ganda Tuhan berikan bagi umat-Mu. Bahkan sesuai janji firman-Mu, Engkau akan menjauhkan belalang pelahap dan membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat bagi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat tempat ini di mana kami boleh pakai beribadah. Terima kasih buat kemurahan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga boleh memberkati pemilik tempat ini, memberkati setiap orang-orang yang ada di tempat ini. Lingkungan sekitar tempat ini juga Tuhan boleh diberkati Tuhan. Bahkan ketika kami beribadah Tuhan, kiri kanan muka belakang dari tempat ini boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat-Mu, buat pribadi lepas pribadi, anak-anak sekolah minggu. Berdoa Tuhan buat mereka yang orang tua, mereka yang bekerja, mereka yang studi. Semuanya Tuhan memberkati, sertai kehidupan mereka. Biarlah
Bukan hanya ketika mereka beribadah mereka boleh menjadi berkat, tapi ketika mereka di luar gereja mereka boleh menjadi terang bagi orang-orang yang belum percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu menyembuhkan dan menjamah mereka, sehingga mereka boleh bersyukur dan mereka boleh menjadi saksi bagi orang-orang. Begitu juga mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau membukakan jalan keluar, memberikan pertolongan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mungkin jemaat Tuhan yang tidak berada bersama-sama kami saat ini, mungkin mereka di luar kota atau di mana saja, Tuhan Yesus sertai mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus boleh terus mengingatkan mereka untuk tetap memiliki waktu bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota Makassar, buat bangsa Indonesia. Berkat Tuhan boleh tercurah, kesembuhan, pemulihan atas kota dan bangsa ini boleh terjadi. Kami boleh melihat Tuhan, banyak orang-orang boleh datang bertekuk lutut menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, semuanya kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan jadilah hanya seturut kehendak-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur. Kesempatan bagi kami untuk kami boleh berkumpul bersama-sama, bahkan memuji menyembah Engkau. Percaya Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami, karena Kau bersemayam di atas pujian umat. Dan Kau sudah memberkati setiap kami dengan firman, sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah, yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, setiap kami yang percaya kepada Engkau, kami percaya kuasa penyakit sudah dikalahkan di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya setiap kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat-berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah hasil ternakmu, hasil tanahmu, bahkan buah kandunganmu. Diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu.
dan apa yang sedang engkau kerjakan. Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin.